Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Rahmat Harison dengan NPM 22068-23700 akan menjelaskan tentang tugas UTS ANN regresi linear dan classification menggunakan MATLAB dengan tools NNTool dan juga NNSTAR. Nah, ini untuk soalnya. Soalnya adalah kita harus mengidentifikasi sebuah dataset yang unik yang diilustrasikan dengan regresi linear dan juga classification problem. Untuk objektifnya sendiri kita akan memakai ANN dengan model prediksi dan juga pattern recognition. Untuk hal-hal yang dibutuhkannya itu adalah kita akan membuat problem deskripsinya terlebih dahulu bahwa dataset tersebut akan digunakan sebagai apa. Nah, untuk ANN development-nya sendiri akan didemonstrasikan dengan secara komplit dengan proses including importing input dan juga target data. Habis itu kita akan menggunakan ANN setting, training modelnya dan juga menggunakan model untuk testing serta presentasikan hasilnya ini. Untuk topologi ANN-nya sendiri akan dimodifikasi berdasarkan kebutuhan yang ada seperti hidden layer, neurons, dan juga transfer function ya. Sedangkan untuk performance-nya ini akan menggunakan teknik RMSE atau root mean square error dengan untuk regressionnya dan juga confusion matrix untuk classification task. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu ANN. ANN sendiri adalah model komputasi yang meniru secara kerja otak manusia yang digunakan dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memecahkan masalah kompleks. ANN terdiri dari neuron, hidden layer, lapisan input, dan juga lapisan output. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot dan juga fungsi aktivitas yang digunakan menentukan output dari neuron. ANN ini digunakan dalam pengenalan penggambaran, pemrosesan, dan juga bahasa alami dan juga prediksi. Ini adalah dataset yang saya gunakan, yaitu USA Rainfall Prediction Dataset for 2024 and 2025. Di sini saya menggunakan Kaggle, ya seperti yang bisa dilihat, terdapat banyak data seperti tanggal, state di negara-negara bagian dari USA itu sendiri. Di sini ada 20, tapi saya akan menggunakan negara bagian New York aja. Terus habis itu ada temperature, seperti yang dilihat ini temperature temperature dari hari ini yang akan memprediksikan hari berikutnya. Ini humidity-nya, ini ada kecepatan anginnya, ini precipitation-nya itu adalah kekentalan dari air yang akan jatuhnya, dan ini cloud cover, pressure, dan juga prediksi dari apakah besok akan hujan atau enggak. Nah, kalau misalnya akan hujan, akan dideskripsikan sebagai satu, dan kalau misalnya enggak hujan, itu akan dideskripsikan sebagai nol. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke fitur MATLAB. Fitur MATLAB yang ada di sini tuh ada NN Start dan juga NN Tool. Nah, untuk di NN Tool-nya sendiri, ini ada seperti network type, yaitu jenis jaringan yang akan digunakan ada feed forward backdrop, yaitu sinyal bergerak satu arah dari input, terus ke hidden layer, habis itu ke lapisan output tanpa adanya siklus atau umpan balik. Kenapa pakai ini? Karena ini paling cocok dengan regresi linear. Untuk transfer function-nya pakai train LM. LM sendiri itu ada singkatan dari Levenberg Marquardt yang menggabungkan antara metode gradient descent dan juga metode kuadrat terkecil Newton, yang membuatnya efisien dalam hal konvergensi karena kecepatan jaringan ini mencapai solusi optimal dalam waktu yang cepat. Untuk transfer function-nya sendiri ada tiga jenis, tapi yang akan kita gunakan adalah purelin. Karena purelin ini sendiri adalah linear transfer function yang berfungsi untuk menghasilkan output yang sama dengan inputnya. Hal ini berdasarkan dengan karena kita akan pakai regresi linear dan juga ini prediksi, jadi ya akan saling berhubungan. Makanya purelin sangat cocok untuk hal ini. Langsung aja kita masuk ke MATLAB-nya. Pertama kita masukin inputnya dulu. Nah, kita lihat juga ini dari Kaggle-nya sendiri, ini adalah Excel yang sudah saya download. Kemudian yang akan jadikan inputnya ini adalah temperature, humidity, wind speed, precipitation, cloud cover, sama pressure. Untuk rain tomorrow-nya ini adalah target dari data yang akan saya olah. Untuk inputnya udah saya masukin, habis itu langsung saya transpose. Setelah itu di sini adalah targetnya itu adalah yang rain tomorrow tadi. Dan juga jangan lupa untuk ditranspose. Kenapa harus ditranspose? Karena dia terbacanya sebagai kolom, sehingga kalau misalnya keadaannya masih raw kayak data tadi itu tidak akan terbaca. Selanjutnya kita akan masukin aja ke NN Tool, kita masukin import.
dengan cara input data sebagai input. Oke. Kemudian target sebagai target data. Import. Oke. Lalu kita akan masukin new, yaitu untuk memasukkan network dari yang sudah di yang akan kita dapatkan nanti. Kemudian kita masukkan input dan juga target datanya sebagai target. Kemudian training functionnya ada train LM yang tadi, dan juga adaptation learning functionnya itu adalah run GDM. Serta layer yang digunakan adalah dua layer, dengan properties di layer satunya ini adalah kita akan memasukkan dengan angka 4. Jadi akan kelipatan dari 4, 8, 12, 16, sama 20. Karena saya baca dari sumber bahwa angka yang cocok untuk data saya ini sebenarnya di angka 8 sampai 12 kalau nggak salah. Makanya saya ingin mencoba apakah angka selain itu merupakan angka yang bagus atau enggak. Langsung aja kita create. Eh, Kemudian kita lakukan untuk di network 2. Kita akan mengganti, oh maaf, untuk di network tadi ini harus diubah dulu menjadi pure line ya. Jangan lupa seperti tadi. Oke, ini untuk network satunya. Masukin input, target. Oke, kemudian diganti jadi number neuronnya menjadi 8. Ini menjadi 12. Kemudian jadi 16. Yang terakhir adalah 20. Setelah semua data terbuat, kemudian kita bisa langsung melakukan training data. Ini adalah peta dari network pertama, yaitu kemudian langsung saja kita training, kita masukin ke input, dan targetnya kita masukin target. Ini output kita biarin aja jadi network output 1. Kemudian kita train network. Oke, sudah di train, kemudian kita langsung ke simulate aja. Oke, kita lihat di sini ke simulasi. Kita bisa melihat juga di sini bahwa ada 19 iterasi yang terlihat dan juga waktu yang dibutuhkan cuma 1 detik dan gradiennya itu sekitar segini. Untuk itu kita lihat performancenya terlebih dahulu. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk network satunya bisa kita close, network duanya kita lanjutkan, kita train, input, target. Oke, kemudian kita train lagi, kita simulasi lagi. Hasilnya akan lurus seperti ini harusnya. Makanya itu bisa dibilang angka yang bagus adalah 8 sampai 12 karena terlihat di sini sudah memiliki garis seperti ini. Oke, kita udah bisa tutup yang 2, kemudian masuk ke network 3. Oke, datanya lurus lagi, ini bagus. Kemudian kita simulate networknya lagi. Oke, kita close lagi. Network 4. Kemudian kita train. Kita lihat apakah di 16 akan berubah. Oke, masih lurus. Tapi sudah mulai bersinggungan dengan yang merah dengan hijaunya. Oke, kita train yang dengan neuron 20. Kita try apakah hasilnya akan berubah atau gimana. Oke, hasilnya bagus juga. Oke, setelah semua di ini apa namanya dihasilkan, kita bisa mengekspor hasil data yang tadi dengan cara pencet ekspor. Kemudian kita pilih bagian network outputnya semuanya. Kita bisa menekan Ctrl
Sambil menekan kita sambil bisa kontrol aja biar terpilih seperti ini. Kemudian kita ekspor. Oke, oke, oke. Bagian sini sudah selesai, jadi kita tinggal langsung buka aja. Kita coba lihat. Kita Ctrl A dan kita transpose satu-satu seperti semuanya. Dan hasil ini bisa kita masukkan lagi ke bagian yang Excel-nya yang ini. Oke, ini sudah saya hitung dan menghasilkan hasil yang seperti ini. Dengan prediction di neuron 4 seperti ini dan menghasilkan RMS-nya seperti ini. Di 0,25, di neuron 8 ada di RMS-nya 0,055, kemudian di neuron 12 ada di RMS-nya 0,038, dan di neuron RMS-nya neuron 16 dengan RMS-nya 0,411. Untuk neuron 20-nya kita menghasilkan RMS-nya 0,75. Kemudian kita bisa langsung melakukan setelah itu akan dihasilkan bahwa RMS yang paling kecilnya itu adalah nomor neuron 12 yang dimana setelah yang sudah saya sebutkan tadi di angka 8 sampai 12 adalah hasil terbaik. Kemudian kita bisa lihat dan saya sudah buat chart dari simulasi yang ada. Kemudian kita bisa lihat untuk melakukan pattern recognition-nya, kita tinggal menggunakan NN start seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, sudah ada di pemilihan di neural network pattern recognition. Kita langsung masukkan inputnya aja. Kita import input dan juga outputnya. Oke, ini udah ada. Kita langsung pakai aja. Oke, di sini menggunakan training data 70% dengan validating datanya itu ada di 15% dan testing datanya 15% dengan layer size 10. Oke, kita bisa langsung train aja. Hasil dari training data yang ada itu ada di 511 dengan cross entropy 0,308 dan juga errornya di 0,135 yang berarti sebesar 13,5% dan validationnya itu ada di 110, cross entropy 0,218 dan juga hasil errornya itu adalah di 0,0727. Sedangkan untuk testingnya itu ada di 0,2856 dan juga errornya ada di 11,8%. Kemudian kita tes saja. Untuk hal ini digunakan untuk melakukan pengetesan secara aktualnya, yaitu sebesar 731%. Dan ini menghasilkan 12,3% error, yang berarti bisa dibilang lumayan besar untuk error segini. Kemudian untuk melihat hasilnya itu kita bisa menggunakan confusion matrix. Nah, ini merupakan training confusion matrix-nya yang untuk confusion matrix-nya itu menghasilkan hasil kecocokan 86,5%, 5% dan error 13,5%. Untuk validation confusion-nya itu ada di 92,7% dengan error 7,3% aja. Dan untuk tes confusion matrix-nya ini ada di 88,2% dan error 11,8% dan juga di
secara keseluruhan confusion matrix itu menghasilkan 87,7% dengan error 12,3%. Bisa dibilang data ini lumayan banyak errornya, sehingga perlu divalidasi lagi. Dan kita bisa lihat error error check curve-nya itu sendiri. Nah, jadi gambar dari garis linear ini merupakan error. Jadi kalau misalnya ada data yang ada di bawah dari sini, yang berarti di bawah false positive rate, itu berarti data tersebut merupakan data yang salah. Nah, di sini datanya tidak begitu jauh dari linear, sehingga bisa dibilang ini lumayan bagus lah. Datanya bisa dibilang lumayan akurat, walaupun nggak begitu akurat. Jadi bisa dilihat juga performance-nya, hasilnya itu seperti ini. Dan untuk training state-nya itu ada di grafik dengan gradien 0,031536 dengan epoch 10 dan juga validation check sama dengan 6 di epoch 10. Mungkin segitu aja sih yang bisa saya jelaskan tentang dataset yang saya bawa. Uh, Sebelumnya saya juga sudah melakukan itu, tapi hasilnya itu bisa dibilang jauh lebih berbeda daripada yang saya demonstrasikan tadi. Karena bisa dibilang hasilnya ini errornya itu sangat-sangat kecil, yaitu di angka 3,6% dengan kesalahan juga 3,7%. Dilihat dari validation-nya itu seperti ini. Jadi bisa dibilang training kali ini nggak begitu bagus dibanding training yang saya lakukan sebelum record ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.